Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ketemu lagi dalam kuliah mikroekonomi dengan pembahasan kali ini adalah pasar persaingan sempurna. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ciri-ciri atau karakteristik dari pasar persaingan sempurna yang pertama adalah semua perusahaan memproduksi barang yang homogen atau sama atau serupa atau sejenis. Seperti contohnya adalah produk beras. Ya, walaupun ada beberapa tipe beras, tapi ini masih dikatakan produk yang serupa. Yang kedua adalah produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Jadi perfect knowledge, bahwa semua konsumen mengetahui bahwa misalkan beras ini adalah beras tipe apa, rasanya bagaimana, dan harganya seberapa. Begitu juga dengan produsen. Kalaupun ada tipu-tipu atau pemalsuan, itu cukup mudah untuk diketahuinya. Yang selanjutnya adalah perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar, price taker. Jadi harga yang terbentuk di pasar merupakan kekuatan tarik-menarik antara supply and demand secara umum yang sudah diakui, ditetapkan bersama, meskipun itu bukan dalam ketetapan formal, tetapi ketika harga itu sudah terbentuk, maka harga keseimbangan tersebut akan menjadi harga panutan untuk harga-harga sesudahnya. Yang keempat adalah sebuah perusahaan relatif kecil. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan output pasar. Karena jumlah penjual dalam pasar persaingan sempurna ini sangat banyak, maka output satu perusahaan perbandingannya akan sangat kecil. Tentunya hal ini akan menimbulkan pengaruh bahwa ketika perusahaan tersebut menaikkan atau menurunkan barang, tidak akan berpengaruh terhadap harga di pasaran. Atau jika salah satu perusahaan tersebut berupaya menimbun barang untuk menaikkan harga, hal itu akan sangat sulit terjadi karena jumlah barang dan jumlah perusahaan yang bermain di pasar persaingan sempurna sangat banyak. Yang kelima adalah semua perusahaan bebas keluar dan masuk, free entry and exit. Jadi ketika misalkan terjadi permintaan yang banyak terhadap produk masker, maka banyak pula home industry yang muncul. Ini kasusnya untuk masker kain, untuk memproduksi produk tersebut.
tidak perlu izin yang rumit, bahkan tanpa izin, untuk memasuki pasar persaingan sempurna. Semua orang bebas masuk ataupun keluar pada pasar persaingan sempurna. Harga yang terbentuk pada pasar persaingan sempurna merupakan harga keseimbangan dari tarik-menarik permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan pasar ini akan menjadi acuan bagi masing-masing perusahaan dalam menjual barangnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, dengan produk yang dijual adalah sejenis atau serupa. Karena kondisi tersebut mengakibatkan jumlah penjual pada pasar persaingan sempurna sangat banyak. Otomatis suplai barang perusahaan akan kecil dibandingkan dengan jumlah barang yang ada di pasaran. Oleh karena itu, berapapun jumlah barang yang dijual perusahaan ini adalah perusahaan secara individu, berapapun jumlah barang yang dijual perusahaan, satu perusahaan relatif tidak berpengaruh terhadap perubahan harga di pasar. Keseimbangan perusahaan pada pasar persaingan sempurna bisa kita lihat pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut tampak bahwa tingkat produksi yang paling efisien adalah ketika AC-nya, kurva AC-nya berada pada saat paling rendah. AC itu average cost atau average total cost, atau biaya produksi per unit, total biaya produksi per unit. Dimanakah biaya produksi per unit paling rendah? Yaitu ketika nilainya sama dengan MC, atau pada kurva dilihat ketika kurva AC dipotong oleh kurva MC, berarti perusahaan dalam kondisi produksi yang paling efisien atau biaya produksinya paling rendah. Kurva AC ini selama masih di bawah garis horizontal P, garis horizontal P adalah harga jual produk per unitnya. Harga jual produk per unitnya dalam pasar persaingan sempurna akan sama dengan average revenue atau penerimaan per unit, dan sama juga dengan marginal revenue. Pada saat kurva AC masih terletak di bawah garis P, atau dalam bahasa lain, ketika harga produksi per unit masih di bawah harga jual per unitnya, maka kondisi tersebut dapat dikatakan perusahaan masih dalam kondisi laba. Namun ketika kurva
AC sudah melewati atau harga produksi biaya produksi per unitnya lebih besar dari harga jualnya, maka dikatakan perusahaan sudah dalam kondisi merugi. Jika kurva AC di atas kurva MR atau garis P, maka perusahaan sudah dalam kondisi merugi. Di manakah titik cut off-nya untung dan rugi, laba dan rugi, adalah ketika garis P yang juga sama dengan garis kurva MR dipotong oleh kurva AC, atau AC sama dengan P atau AC sama dengan MR. Pada titik potong tersebut, maka perusahaan mengalami titik impas atau break even point. Berarti harga jual produknya sama dengan biaya produksinya. Kemudian di manakah letak laba maksimum perusahaan? Laba maksimum perusahaan adalah terletak ketika garis MR dipotong oleh garis MC, kurva MR sama dengan kurva MC, atau nilai marginal revenue sama dengan marginal cost-nya. Pada titik itu perusahaan akan mendapatkan laba maksimal. Dalam gambar tersebut MR sama dengan MC ditandai dengan titik A. Pada titik A perusahaan mengalami laba maksimal. Berapakah laba maksimal pada titik A? Laba maksimalnya adalah P dikurangi AC, berarti jarak antara A dan B. Jarak A dan B menunjukkan laba maksimal per unit pada kuantiti Q1. Terus berapakah laba maksimal keseluruhannya? Laba maksimal keseluruhan berarti ditandai dengan area yang diarsir, yaitu segi 4 AB P2 P1. Itu merupakan laba maksimal, total laba maksimal perusahaan. Berapakah total laba maksimal perusahaan? Yaitu bisa dicari dengan mengalihkan selisih AB tadi atau selisih P2 ke P1 dikalikan dengan Q-nya, Q1. Itu bisa mengetahui total laba maksimal perusahaan. Demikian sedikit materi yang bisa saya sampaikan, dan untuk menutup sesi kali ini saya akan menutup dengan membacakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait dengan keinginan manusia yang selalu mengejar keuntungan maksimal.
Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah, dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.